Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan. Gerakan mahasiswa ada di Indonesia sejak tahun 1908 dan melebar di era reformasi. Oleh sebab itu, gerakan mahasiswa kerap dianggap sebagai cikal bakal perjuangan nasional. Sejumlah gerakan mahasiswa yang cukup diingat bangsa Indonesia antara lain Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Angkatan 66 hingga Gerakan 1998. Nah, jika diperhatikan lebih jauh, sebenarnya gerakan mahasiswa yang terjadi setiap rezim memiliki penyebab yang relatif sama loh. Era Orde Lama dikarenakan krisis ekonomi, penolakan presiden seumur hidup, dan juga soal isu komunis. Kemudian era Orde Baru juga disebabkan kondisi krisis ekonomi dan juga penolakan terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Dan ketika pemerintahan Jokowi dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok serta penolakan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa ya mahasiswa itu kerap jadi yang terdepan dalam memperjuangkan suatu isu dan masalah bangsa? Menurut dosen psikolog sosial dari Universitas Airlangga, Rizky Amelia Zain, ini tak lain karena mahasiswa lebih mudah untuk bergerak dan juga memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan suatu persoalan. Kemudian alasan lainnya, generasi milenial dan generasi Z adalah kelompok yang akan merasakan dampak besar pada regulasi di masa depan. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Dalam sejarah kita melihat salah satu variabel atau salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam perubahan zaman, perubahan rezim, atau perubahan sejarah adalah tokoh-tokoh pemuda. Dalam kaitan ini adalah mahasiswa. Gerakan mahasiswa menyesuaikan dengan tantangan zamannya sehingga zaman tertentu tidak sama dengan zaman yang lainnya. Periode 1908, periode 1928, periode 1945, periode 1966, periode 1971, sampai dengan periode 1998 tentu tidak bisa disamakan karena masing-masing periode memiliki tantangan yang berbeda-beda sehingga respon dari mahasiswa menghadapi tantangan itu pun juga berbeda-beda. Bukan berarti setiap periode itu terpisah begitu saja, namun setiap periode itu memiliki hubungan sebab dan akibat ya, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu jalinan sejarah yang begitu berarti bagi sejarah Indonesia. Kemudian gerakan mahasiswa pada periode 1971. Nah, ini bisa dikatakan adalah periode di mana terjadinya pecah ya bulan madu antara mahasiswa dan militer. Sebagaimana kita baca sebelumnya, Orde Baru itu kan memang berdiri salah satunya adalah didukung oleh gerakan mahasiswa. Namun ketika Orde Baru berdiri, ketika tahun 70-an, 71, mahasiswa kan juga tetap kritis ya terhadap rezim yang baru berdiri ini. Ternyata pada pelaksanaannya rezim ini melakukan banyak hal yang menurut mahasiswa ini perlu dikritik ya, antara lain
Mahasiswa mengendus adanya korupsi di Pertamina. Kemudian pembangunan TMII yang dianggap mahasiswa ini pemborosan anggaran negara. Sehingga mahasiswa pun melakukan kritik terhadap kebijakan Orde Baru ini. Mahasiswa melakukan demonstrasi di jalan-jalan ya memprotes kebijakan yang dilakukan pemerintah ini. Puncak dari kekritisan mahasiswa adalah ketika terjadinya peristiwa Malari pada tahun 1974 dan juga peristiwa unjuk rasa yang menuntut agar Soeharto tidak mencalonkan diri kembali ya menjadi presiden pada pemilu selanjutnya. Nah, demonstrasi ini bisa dikatakan protes yang paling besar yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga paling keras ya pengaruhnya terhadap rezim. Sehingga bisa dikatakan gerakan mahasiswa ini adalah organisasi yang terbesar dan sekaligus ini juga menjadi terakhir karena di periode selanjutnya pemerintah sudah melakukan antisipasi agar gerakan semacam ini tidak muncul kembali. Ya, jadi pada tahun 78 ya 80-an ya, rezim sudah mempersiapkan perangkat-perangkatnya untuk melumpuhkan gerakan mahasiswa ya dengan membubarkan yang namanya Dewan Mahasiswa ya, kemudian memberlakukan NKK-BKK di kampus sehingga kegiatan mahasiswa sudah sangat terkontrol ya oleh kampus ya, dan gerakan mahasiswa sudah mulai difokuskan ya, mahasiswa sudah mulai difokuskan untuk kegiatan belajar sehingga ya mahasiswa tidak ada pilihan lagi, mereka harus menyelesaikan studi karena kan pemerintah membatasi masa studi ya dengan memberlakukan SKS ya, kemudian juga Tridharma perguruan tinggi yang bisa dikatakan ini mematikan daya nalar mahasiswa pada masa Orde Baru ini. Karena ada 7 juta anak usia sekolah SD yang nggak bisa sekolah sama sekali. Kita ingin pemerintah memiliki program wajib belajar 6 tahun sehingga anak-anak yang nggak mampu masuk SD ini bisa sekolah. Nah, kita konsolidasikan teman-teman mahasiswa di Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang untuk sama-sama membantu memperjuangkan gerakan anti kebodohan ini. Kita gunakan momentum pemilu 1977 untuk mengingatkan pemilu hanya bukan sekedar pemilu, tapi juga perjuangan buat anak-anak ini. Mengingat peristiwa aksi Bengong ketika mahasiswa tahun 1977 di mana tokoh aksi Bengong itu adalah Profesor Didin S. Damanhuri sendiri. Dan memang ini ada hal yang menarik ini tentang aksi Bengong, karena aksi Bengong ini memiliki sejarah yang cukup menentukan ketika itu di dalam mendorong gerakan mahasiswa ke arah yang lebih efektif di dalam merubah kebijakan pemerintah Orde Baru ketika itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Profesor, apa sih sebetulnya yang terjadi ketika itu di masyarakat pada umumnya dan kondisi politik pada saat itu, apa kan ini? Ya,
menarik ya, mengungkap kembali peristiwa yang sudah puluhan tahun. Tetapi lebih jauh sebenarnya yang kita tuntut gerakan mahasiswa itu adalah perbaikan, karena kemiskinan sudah sangat meroyak akibat dari dominasi modal asing dan ketimpangan makin tajam. Nah, dan itu setelah Malari pun ada pertemuan-pertemuan gerakan mahasiswa yang terus menuntut perbaikan ya, terhadap pemerintah Soeharto. Nah, jadi ketika ada momentum tahun 77 ya, pasca pemilu yang kedua, di mana pemerintahan Soeharto mengutus 7 menteri untuk bertemu dengan para mahasiswa se-Indonesia, dan itu di Unpad tempatnya. Itu tujuannya apa itu? Nah, jadi yang kita tangkap ya, Presiden Soeharto mengutus 7 menteri yang dipimpin oleh Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo adalah untuk menyampaikan sosialisasi tentang baik-baik saja kondisi ekonomi dan politik. Gitu. Padahal waktu itu tidak baik. Nah, sementara menurut kami dari berbagai gerakan dari Malari itu sampai pemilu kedua 97 itu malahan memburuk keadaan. Nah, sehingga Dewan Mahasiswa Unpad waktu itu kita apakah membuat pernyataan baru ataukah apa? Nah, saya rasanya masih ingat itu yang mengatakan bahwa kita udah bosan dengan pernyataan-pernyataan, tapi lebih baik ada satu sikap. Dan saya katakan itu kita menyatakan aksi bengong gitu. Besoknya ketika ada pertemuan Dewan Mahasiswa sudah berkumpul di Bandung bahwa kita nggak usah membuat pernyataan, membuat sikap-sikap atau pernyataan, tetapi membuat sikap yang menyatakan kekecewaan, dan bahasanya kekecewaan itu dengan sikap aksi bengong gitu. Karena mengapa? Karena ketika hari H ada pertemuan di di aula, di mana ya perwakilan dewan-dewan se-Indonesia itu kumpul di aula itu penuh, para menteri juga datang, dan mulailah Sumitro menyatakan maksudnya yang ingin mengatakan sebagai mewakili Presiden Soeharto, menteri-menteri kami bertujuh menyatakan bahwa keadaan tuh banyak perbaikan, dan disampaikanlah semacam pidato. Sebelum selesai, karena memang skenarionya sudah matang, saya diminta memang untuk menyatakan sikap itu ke podium, ke mic ya. Jadi Profesor Didin yang menyampaikan itu. Itu saya masih ingat. Saya diminta oleh wakilan Dewan se-Indonesia, karena memang kita tuan rumah, saya mewakili untuk menyatakan sikap aksi bengong itu sebelum pidato itu selesai. Jadi memang kami memotong interupsi dan menyatakan sikap. Semua kaget. Kami mewakili seluruh dewan-dewan se-Indonesia yang hadir kali ini. Kami menyatakan aksi bengong. Kami kecewa terhadap pemerintah yang sudah beberapa tahun sejak Malari itu kira-kira gitu mengatakan itu perbaikan tidak terjadi, bahkan keadaan makin memburuk. Dan entah mengapa sikap kami yang sangat lugas itu, tapi implikasinya adalah entah berapa lama waktu itu, yang pasti Sumitro diganti oleh Profesor Habibie sebagai Menristek. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah kita tahu ada gerakan mahasiswa 78. Tapi ternyata tekanan moral itulah yang membuat berubahnya sebuah kebijakan. Itu makna menurut saya dari aksi bengong kemudian ke gerakan 778 itu.
Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.